أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahmatullah. Tiada bosan-bosannya dan tiada henti-hentinya khatib terus-menerus mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa takwa terus kita ingatkan? Karena takwa ini merupakan wasiatullah. Takwa ini merupakan wasiat Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang terdahulu sampai kelak orang-orang akhir zaman, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian, demikian juga kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa takwa terus diingatkan? Karena takwa ini merupakan bekal kita menuju ke kampung negeri akhirat. Bahkan takwa ini merupakan afdalul imdidad, khairul multazamat. Takwa merupakan sebagai bekal bagi seorang hamba untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di hari yang mulia ini tidak lupa kita berbanyak salawat beserta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ibadah salat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Keistimewaan salat tersebut tergambar pada peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah wahyu salat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha.
Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya kedudukan ibadah salat dalam Islam, di mana agama Islam, agama kita tidak akan tegak, tidak akan berdiri dengan kokoh kecuali dengan kita melaksanakan ibadah salat. Karenanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dirwatu sanamil jihad fi sabilillah." Pokok agama Islam adalah berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amuduhu as-salah. Tiangnya agama Islam itu adalah salat. Wa dirwatu sanamil jihad fi sabilillah. Dan puncaknya agama Islam itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat juga merupakan ibadah, amalan yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Bayyinah di ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, memurnikan ibadah, ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, supaya mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, supaya mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah dia agama yang lurus. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, dan supaya mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, supaya mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla, dan hisab mereka, perhitungan mereka semuanya diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat juga merupakan amal yang pertama kali yang akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang insyaallah semua kita ketahui, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah min 'amalihi salat." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab, dihitung dari amal seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anja. Apabila amal salatnya baik, amal salatnya bagus, maka dia akan sukses, dia akan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tetapi apabila salatnya buruk, salatnya tidak bagus, maka dia akan celaka, dia akan binasa. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu, salat merupakan wasiat terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpisah dengan dunia ini, meninggalkan dunia ini, maka wasiat terakhirnya Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya adalah perkara salat, sebagaimana diceritakan oleh Ibunda
Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasannya beliau berkata, kana min akhir wasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah wa ma malakat aymanukum, bahwasannya wasiat terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerjakanlah salat wa ma malakat aymanukum, dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه وبركاته وعلى آله الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia gambaran agungnya, gambaran mulianya kedudukan ibadah salat dalam agama Islam kita. Oleh karenanya Al-Quran dan sunnah yang sahih memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Al-Quran dan hadis yang sahih memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muddathir, Allah Azza wa Jalla bertanya kepada penduduk neraka Saqar, apa yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Allah Azza wa Jalla bertanya, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakun minal musallin. Dahulu di dunia kami adalah orang-orang yang tidak salat. Dahulu di dunia kami adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Ternyata di antara asbab seseorang dilemparkan ke dalam api neraka Saqar, seseorang dimasukkan ke dalam neraka Saqar oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara mereka meninggalkan salat. Adapun di dalam sunnah, dalam hadis disebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, akan dikumpulkan bersama Firaun, akan dikumpulkan bersama Haman, dan akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat fardu, salat yang 5 waktu, kanat lahu nuran, maka dia akan mendapatkan cahaya. Wa burhana, dia akan mendapatkan burhan, bukti yang akan membelanya, saksi yang akan membelanya pada hari kiamat. Wa najatan yaumil qiyamah, dan dia akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakun lahu nuran wala burhana wala najatan yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat fardu, salat yang 5 waktu, dia sering meninggalkan salat, salatnya bolong-bolong, lam yakul lahu nuran, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Wala burhana, dia tidak akan mendapatkan bukti, saksi yang akan membelanya pada hari kiamat. Wala najatan yaumil qiyamah, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha menyebutkan, siapa yang melalaikan salat, siapa yang meninggalkan salat karena disibukkan oleh harta bendanya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang melalaikan salat, siapa yang meninggalkan salat karena disibukkan
maka dia akan dikumpulkan bersama Firaun. Siapa yang meninggalkan salat, siapa yang melalaikan salat karena disibukkan oleh jabatannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Firaun. Dan siapa yang meninggalkan salat, siapa yang melalaikan salat karena disibukkan oleh perniagaannya, oleh perdagangannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh yang menentang Allah dan Rasulnya. Fanasalullah as-salamah wal afiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.